anak yang luar biasa, juga mama papa di rumah. Perkenalkan, nama saya Ibu Ani. Bu Ani di sini adalah mentor usia 6-8 tahun di Ungaran. Hari ini Bu Ani mau menyampaikan atau memberitahu salah satu profesi atau pekerjaan. Nah, anak-anak bulan-bulan yang lalu sudah belajar kan tentang profesi-profesi yang sudah diperkenalkan. Nah, hari ini kita akan mengenal kembali salah satu profesi ini. Bu Ani hari ini bawa ini yang namanya radio. Radio ini adalah salah satu alat komunikasi yang bisa dipakai. Kalau kita mau mendengarkan radio, itu dari mana asalnya ya? Nah, itu yang akan kita pelajari. Kita akan belajar tentang profesi penyiar radio dan kita juga akan berkenalan dengan salah satu penyiar radio. Oke, yuk kita simak bersama-sama. Ini dia 107,7 sahabat sejati FM, your best friend station. Selamat sore para pendengar, berjumpa lagi dengan saya Teguh dan kita berjumpa di dalam acara Sahabat Sejati. Nah, sore hari ini cuaca sangat mendung. Jadi kami berharap para pendengar yang sedang bergabung lebih berhati-hati dalam berkendara supaya tidak terjadi kecelakaan yang fatal. Baik, sekian, selamat sore, selamat beraktivitas, tetap semangat. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Pak Teguh. Saya adalah seorang penyiar, salah satu penyiar dari Radio Sahabat Sejati. Nah, kita lagi ada di mana ya? Kita lagi di studio Radio Sahabat Sejati. Nah, pertanyaannya, apa sih radio itu? Apa sih fungsinya? Buat apa sih radio itu? Nah, sekarang Pak Teguh akan jelasin kepada anak-anak. Radio itu fungsinya untuk menyiarkan informasi-informasi. Yang pertama, mungkin nih Ungaran Barat hujannya lebat, jadi para pengendara harus berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya. Yang kedua, ini juga sebagai hiburan. Hiburannya menyiarkan tentang lagu-lagu, siaran tentang anak-anak, cerita anak-anak ya. Jadi anak-anak sekalian bisa menyimak dan mendengar cerita anak-anak. Selain itu, anak-anak pun bisa ikut bersiaran nanti dipandu oleh Pak Teguh atau penyiar yang lainnya. Itu fungsi dari radio. Dan penyiar tugasnya ngapain ya Pak Teguh? Ya, penyiar pastinya membagikan dan memberitakan kabar-kabar tersebut. Jadi penyiar adalah sebagai speaker atau yang menyampaikan. Nah, radio adalah sarananya. Baik, sekarang Pak Teguh akan menjelaskan alat-alat apa aja sih yang digunakan kalau kita sedang bersiaran. Nah, yang pertama yang udah kita lihat di sini ya, ada beberapa alat yang Pak Teguh pakai. Yang pertama ada mikrofon atau mic. Ya, mic ini digunakan oleh penyiar ketika berbicara. Mic ini terhubung dengan namanya mixer. Nah, ini mixer. Mixer ini fungsinya untuk mengeluarkan suara dari mic. Ya, dan ada juga komputer. Komputer fungsinya buat apa Kak Teguh? Pak Teguh, fungsinya buat memutar lagu-lagu yang akan diputarkan. Jadi radio ini bukan hanya sekedar ngomong ya, tapi ada juga lagu-lagu yang diputarkan, ada juga Alkitab audio, ada juga lagu-lagu anak-anak, ada cerita anak-anak, diputarnya sumbernya dari komputer. Jadi komputer ini yang akan mengelola semua isi-isi dari penyiaran. Dan di sini ada kontrol, namanya radio kontrol. Jadi kita harus tahu nih, suara kita udah masuk belum ya ke radio.
Nah, seperti itu anak-anak. Jadi 4 ya. Mic, mixer, komputer, dan juga radio control. Nah, di sini juga ada headphone. Headphone ini biasa dipakai di sini nih. Nah, baru kita ngomong. Nah, headphone ini untuk mengontrol apakah suara penyiar lebih besar atau lebih kecil dari suara musiknya. Jadi, kalau anak-anak melihat ketika penyiar berbicara, itu ada namanya back sound atau ada musik yang mengiringi. Supaya apa? Supaya nggak sepi, gitu ya. Oke. Dan selain alat-alat yang ada di sini, kita juga akan melihat, setelah ini kita akan melihat alat yang paling penting di radio. Apa sih alat yang paling penting? Namanya pemancar. Oke, setelah ini kita akan lihat kayak gimana sih bentuk pemancar radio. Anak-anak, sekarang kita sedang ada di ruang pemancar. Nah, ruang pemancar ini sangat penting untuk radio karena anak-anak bisa mendengarkan radio oleh pemancar ini. Nah, ini namanya pemancar. Ada 2 ya. Ini pemancarnya dan ini powernya. Jadi, supaya radio ini bisa tersiar dan terdengar di kota Ungaran melalui alat ini. Ini namanya pemancar, mesin pemancar yang memancarkan suara radio dan penyiar ke seluruh kota dan akan ditangkap melalui gelombang 107,7 FM. Gitu ya. Setelah ini kita akan melihat lagi pemancar ini terhubung dengan kabel. Kabelnya keluar dan di luar terhubung dengan antena. Nah, antena ini tinggi banget dan antena ini yang membantu pemancar ini memancarkan sinyal ke para pendengar radio. Yuk kita lihat sekarang seperti apa sih antenanya. Nah, anak-anak, tadi kita udah lihat ruang studio. Kita juga sudah lihat ruang pemancar. Nah, sekarang ada satu alat lagi yang penting dalam radio, yaitu antena. Nah, antena radio ini fungsinya untuk memancarkan siaran dan gelombang yang ada di radio supaya radio ini bisa didengar oleh semua pendengar yang ada di Kota Ungaran. Antena ini tingginya 21 meter. Jadi adik-adik nanti bisa lihat ke atas sana. Bentuk antenanya ada 4. Itu dia fungsi yang penting, yaitu antena. Itu tadi yang udah kita belajar, yaitu ruang siar, ruang pemancar, dan juga antena. Bagian-bagian penting dari radio. Nah, anak-anak, tadi kita udah dengerin dan kita udah belajar banyak ya tentang radio. Nah, bagi anak-anak yang mau mendengarkan radio Sahabat Sejati Ungaran, bisa mengaksesnya di 107,7 Sahabat Sejati FM. Jadi kalau buka radio, gelombangnya 107,7. Oke? Dan lewat internet juga bisa. Anak-anak bisa mengaksesnya lewat handphone. Jadi di www.radiosahabatsejati.12345.com. Gitu ya. Tetap semangat. Nah, anak-anak tadi sudah belajar banyak toh tentang penyiar radio. Nah, siapa tahu nanti anak-anak ada yang punya cita-cita atau berkeinginan menjadi penyiar radio. Kalian juga harus belajar dengan semangat ya. Dan juga tetap sukacita, jaga kesehatan, dan semoga kalian mengerti tentang pembelajaran atau profesi penyiar radio. Oke, semangat! Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Dadah!